Pasca jebolnya Tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan yang terjadi pada Kamis kemudian menyebabkan pemukiman warga masih terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga yang rumahnya terendam banjir terganggu dan harus membersihkan rumahnya dari banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Hendrich Tera dan juru kamera Reksa Dewa. Pasca jebolnya Tanggul Baswedan yang terjadi di daerah Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengakibatkan daerah pemukiman warga tergenang banjir. Hal ini disebabkan karena tanggul yang sekiranya berukuran hampir 20 meter panjangnya ini jebol yang terjadi pada hari Kamis 30 Oktober 2025 lalu. Setelah tanggul ini jebol, beberapa rumah warga yang berada di daerah Jati Padang ini merasakan dampaknya secara langsung. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah pemukiman warga yang berada di RT 3 RW 6 Jati Padang, di mana bisa pemirsa lihat bahwa saat ini masih terjadi genangan setinggi kurang lebih 20 hingga 30 cm di luar rumah warga. Nah, di saat ini bisa juga saya gambarkan ketika banjir terjadi di salah satu rumah warga ini, itu tingginya hampir setengah dari TV yang digantung di atas tembok seperti itu. Bisa dilihat bahwa memang masih ada batas banjir yang masih ada di TV. Nah, saat ini juga masih ada beberapa warga yang memilih untuk melakukan kegiatan pembersihan rumah dari pasca banjir yang terjadi akibat jebolnya Tanggul Baswedan yang terjadi di Jati Padang ini. Saat ini juga telah bergabung bersama kami ada salah satu warga yang sedang membersihkan rumahnya. Permisi, bisa dijelaskan ketika tanggul ini jebol, waktu itu Pak Adi itu ada di mana? Posisi saya lagi ngojek ya kan, posisi saya ngojek, di rumah tuh ada anak, 2 perempuan ya kan. Yang satu di usia udah dewasa, yang satu masih 7 tahun. Nah, begitu saya waktu di jalan ada via telepon dari anak, ayah pulang, banjir rumahnya. Wah, banjir di mana lagi? Itu yang di depan jebol tanggulnya. Wah, saya udah kepikiran anak, otomatis anak ya kan. Bayangin aja tuh tanggul setinggi gitunya, tanggul Anies Baswedan, itu kayak ibaratnya banjir bandang, Pak. Kebetulan kan pas banget bibir rumah saya itu kalinya. Saya nggak ngebayangin kalau anak saya ada di dalam. Ya mungkin ya, walau alam lah, nggak tahu lah kayak gimana nasibnya. Tapi alhamdulillah anak saya udah dibawa sama kakaknya. Ya ini mah udah semua pakaian, barang-barang, udah nggak ada yang selamat, Mas. Bayangin aja tuh, ini banjir paling terparah selama saya tinggal di sini. Ngungsi apa tetap bertahan di sini? Saya ngungsi, Mas. Ya kalau saya bertahan, ya nggak mungkin lah kondisinya kan kayak gini. Ya saya ngungsi di tempat anak-anak lah, ada base camp Gojek ya kan. Ya saya istirahat di situ lah. Tiap hari saya ke situ. Ini kalau pagi bersihin, saya nyicil, ntar sore saya ke sana lagi sambil Gojek lah. Gitu. Oke, berarti Mas untuk hari-hari ini setelah banjir, kegiatan apa saja yang Mas Adi lakukan di rumah? Bersih-bersih ya kan, lihat situasi dulu. Tapi kalau bersih-bersih sekarang kayaknya nggak bakal maksimal karena airnya kan masih masuk, Mas. Ya kan, kita bawa tarik air juga dia bakal berbalik. Jadi ya harusnya tuh nunggu kalinya surut dulu. Tapi kan gimana ya, arusnya masih deras gitu. Ya harapan saya sih, ya rumah saya juga pengen cepet ditinggalin ya. Kasihan anak-anak saya pengen pulang. Tapi kan tanggulnya kan ya diperbaikinya kan bertahap mungkin ya. Kalau harapan saya sih ya pengen cepet-cepet beres lah. Itu tanggulnya biar nggak kejadian gini lagi gitu. Mas Adi, terakhir apakah sudah menerima bantuan baik dari pemerintah setempat atau dari secara sukarela begitu? Kalau bantuan ada nih malam. Nah, ini ada dari kemarin tuh ada anak-anak Karang Taruna kali ngasih malam nih. Pas saya nengok ke rumah dikasih ini ya kan. Ada mie, ember sama sapu lidi, Mas. Selebihnya mah ya hanya ini aja. Kalau berupa ada sih pakaian dari teman-teman lah. Teman-teman seperjuangan saya di Gojek adalah menyumbangkan sedikit pakaian buat saya pribadi dan anak saya gitu kan. Ya ada berupa sedikit uang dari teman-teman juga ada. Baik Mas Adi, terima kasih untuk cerita singkatnya. Oke, Mas. Oke. Nah, itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama salah satu warga yang terdampak banjir di daerah Jati Padang. Nah, tadi saya juga sempat
bertanya kepada petugas kelurahan bahwa memang dijelaskan bahwa pada saat ini kegiatan yang dilakukan yakni adalah untuk menahan tanggul sementara atau membuat tanggul sementara yang berisi pasir dan juga dibantu dengan kayu-kayu. Nah, untuk bisa mereda arus yang masuk dari kali seperti itu. Dan pemirsa juga bisa saya sampaikan bahwa terkait kesehatan di mana di Jati Padang ini yang dirasakan oleh warga, sampai saat ini pihak kelurahan membuat puskesmas keliling. Namun pihak kelurahan belum bisa memastikan berapa warga yang terkena penyakit dari akibat dampak banjir yang dirasakan dari jebolnya tanggul Baswedan di daerah Jati Padang. Dari Jakarta, Henry Tera, Reksadewa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.